Dajiahao, Wojishawishya. Nama saya Ilham Ardiansyah dari kelas 2C NPM 19106310 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah matematika bangsa Cina. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama, saya akan membahas tentang bagaimana sejarah matematika dalam peradaban Cina. Yang kedua, saya akan membahas tentang aritmatika bangsa Cina. Dan yang ketiga, saya akan membahas tentang operasi bilangan pada bangsa Cina. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah bagaimana sih sejarah matematika dalam peradaban bangsa Cina. Tulisan matematika yang tertua yang dianggap oleh bangsa Cina adalah Chou Pei Xuanqing. Nah, tulisan ini berangkat tahun pada 1200 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Meskipun begitu, pada tahun 300 sebelum Masehi juga masih dianggap masuk akal. Untuk kalian yang ingin mengetahui bagaimana Chou Pei Xuanqing itu, saya lampirkan gambarnya di sini. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem notasi posisional bilangan desimal yang disebut pula bilangan batang, di mana sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan 1 dan 10 dan sandi lainnya perpangkatan 10. Dengan demikian, bilangan 123 ditulis menggunakan lambang 1, kemudian diikuti oleh lambang ratusan, kemudian lambang 2 yang kemudian diikuti oleh lambang puluhan, dan kemudian angka 3 yang diikuti sebagai satuan. Karya tertua yang masih terawat tentang geometri di Cina adalah Peraturan Kanonik Filsafat Mohisme pada tahun 330 sebelum Masehi. Nah, peraturan kanonik tentang geometri ini dibuat part kedua. Pada part kedua ini, kita akan mempelajari tentang penomoran dalam bahasa Cina. Kita juga akan mempelajari tentang angka-angka yang ada dalam bahasa Mandarin atau bahasa Cina. Nah, dalam mempelajari angka-angka bahasa Cina atau Mandarin, kita harus mulai dari angka yang paling rendah hingga ke yang paling tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas angka dari 1 hingga ribuan. Sebelum mempelajari angka-angka dalam bahasa Mandarin, saya akan membocorkan bagaimana kunci-kuncinya. Yang pertama, kita perlu menguasai, kita perlu menghafal, kita perlu mempelajari bagaimana pelafalan dari angka Mandarin 1 hingga 10. Dengan memahami bagaimana pelafalan dan penulisan angka 1 hingga 10, niscaya kita akan mudah untuk menuliskan angka-angka terbesar selanjutnya. Kemudian yang kedua kuncinya adalah kita perlu mengetahui apa pelafalan dan bagaimana tulisan 10, 100, 1000. Hal ini kita lakukan agar kita dapat memahami bagaimana penulisan belasan, bagaimana tulisan puluhan, dan bagaimana tulisan ratusan, ribuan, puluhan ribu, hingga jutaan. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana penulisan dan pelafalan daripada angka Mandarin 1 hingga 10. Di sini. Dengan tabel ini akan memudahkan kita dalam mempelajari angka 1 hingga 9 dalam bahasa Mandarin. Tabel ini terdiri dari angka, pelafalan, penulisan, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Langsung saja, 0, ling, 1, yi, 2, atau liang, 3, san.
Untuk mempermudah mempelajari angka belasan, angka puluhan, ratusan, dan ribuan, saya akan memberikan ke kalian konsep agar kalian mudah dalam menuliskan dan melafalkan angka-angka tersebut. Yang pertama akan kita bahas adalah belasan. Konsep daripada belasan adalah angka 10 ditambah satuan atau Shi 10 ditambah satuan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah 11. Shi Yi. Shi 10 ditambah Yi 1. Shi Yi 11. Yang kedua akan kita bahas adalah bagaimana untuk melafalkan dan menuliskan puluhan. Konsep dari puluhan dalam angka Mandarin adalah satuan ditambah puluhan atau shi ditambah satuan. Contohnya adalah 33. Shan, shi, shan. Shan 3 ditambah shi 10 ditambah shan 3. Shan, shi, shan. 33. Yang ketiga, kita akan membahas ratusan. Bagaimana konsepnya? 100 atau ratusan, bai ditambah puluhan, shi ditambah satuan.